Apakah semua website itu bisa di SEO-kan atau ada beberapa website yang sebenarnya tidak bisa dioptimasi secara SEO? Apa benar seperti itu? Untuk teman-teman penasaran, maka teman-teman tonton aja video ini. Jadi, ada banyak ya orang-orang datang kepada saya ketika dia bilang, Mas Didik, tolong dong dioptimasi websitenya, tolong dong saya mau pakai jasa Mas Didik. Saya bilang, oke, boleh nggak lihat websitenya dulu, saya akan cek dulu, saya akan audit dulu. Selalu seperti itu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya akan melihat dulu ini website ada yang emang sudah layak di SEO kan, ada website yang emang harus start dari nol. Ya, dia start dari nol banget. Contoh misalnya start dari nol banget tuh fresh domain, website masih baru banget, dia baru buat 1 minggu 2 minggu, atau websitenya udah lama tapi emang nggak pernah dibuka gitu ya, websitenya itu sudah setahun ya tapi nggak pernah dioptimasi. Itu saya anggapnya adalah dari nol teman-teman. Jadi websitenya emang betul-betul belum pernah dioptimasi. Atau websitenya emang secara histori sudah bermasalah, dia beli expired domain ya, dia beli ketika dibuka pun ya bahaya, di Indonesia dilarang gitu ya, karena ini historinya pernah digunakan untuk website ya yang tidak ilegal di Indonesia begitu. Jadi ketika dia beli dioptimasi, dia dibuka websitenya ditolak ya sama ya IP di Indonesia. Nah, ini saya bilang salah satu alasan kenapa saya menolak, karena emang tidak bisa diterima. Dioptimasi pun sangat beresiko gitu teman-teman sekalian. Baik. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, Mas, emang berarti website itu nggak semua bisa di-SEO-kan? Saya bilang, iya. Tidak semua website itu bisa di-SEO-kan. Tidak semua website itu bisa dioptimasi secara SEO. Kita akan bedah ya teman-teman. Website seperti apa sih yang tidak bisa dioptimasi secara SEO lagi? Ya, bukan saya nggak mau optimasi. Bukan berarti tidak bisa 100% tidak bisa. Bukan begitu teman-teman sekalian. Tapi ya, dia harus diaudit dulu, harus dibersihkan dulu ya. Jadi dosa-dosanya sudah terlalu banyak. Kalau kita bersihkan, kita habis waktu kita untuk membersihkan itu semua. Ya, kecuali ini website branding emang harus dijaga nama website tersebut ya. Dan ini harusnya betul-betul diperjuangkan, itu boleh. Contoh, ada salah satu website ini secara branding sudah kuat. Website ini rebutan nama domainnya. Kalau dibuang nih sayang sekali, ya kan? Nah, maka bisa nggak Mas Didi dioptimasi? Saya bilang bisa, cuman kasih saya waktu 1-2 bulan untuk membersihkan website ini semua. Apa sih Mas Didi yang harus kita bersihkan? Mulai dari story-storynya, konten-konten yang nggak jelas, itu juga harus dirapikan, harus dihapus teman-teman. Atau backlink yang nggak jelas teman-teman sekalian, ya. Atau websitenya jangan-jangan pernah disusupi, ada malware, ya, ada software yang berbahaya dan lain sebagainya. Oke, maka saya harus membersihkan itu semua teman-teman sekalian, dan itu cukup memakan waktu yang cukup lama. Ya, makanya kalau emang menggunakan jasa maintenance website, saran saya adalah teman-teman pastikan jasa maintenance website menggunakan saya adalah website yang emang mulai dari nol atau website yang layak di SEO kan. Oke, nah setelah saya audit teman-teman, saya bilang, Bu, Pak, ini websitenya belum bisa di SEO kan, tapi kalau mau kita maintenance dulu, ini maintenance-nya. Pak, Bu, ini website sepertinya saya tidak mampu untuk memaintenance kan. Karena sudah kita tes 2 bulan 3 bulan, ternyata website ini belum dikasih lalu lintas yang bagus oleh Google. Jadi tidak semua. Oke, yang pertama, yang sering saya tolak teman-teman sekalian ya. Pertama adalah website ilegal di Indonesia, semua saya tolak, saya tidak menerima teman-teman. Contoh website ilegal, website judi, Viagra, website 18+, website mengajak sesuatu hal kemungkaran dan lain sebagainya. Tidak kita terima teman-teman. Jadi salah satu alasan saya kenapa tidak semua website saya terima optimasi, salah satunya adalah websitenya menjual sesuatu produk yang ilegal di Indonesia dan produk-produk kemaksiatan. Oke ya, itu dulu. Mohon maaf saya tidak bisa menerima itu. Walaupun banyak sekali tawaran-tawaran yang masuk kepada kita, tidak bisa kita terima teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah website yang secara IP dulu ya, ini pernah website ini walaupun namanya sebenarnya bagus, tapi website ini dulu pernah didesain atau dioptimasi untuk kata kunci jualan produk-produk ilegal. Jadi ketika dibuka, ya, dia kena
apa sih namanya ya, kena pelanggaran dari Kominfo ya. Jadi kita harus menghapus dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang harus kita daftarkan dulu. Kita bilang bahwasanya ini website sudah berubah jualannya, sudah berubah produknya dan lain sebagainya. Tapi jadi repot teman-teman. Itu tidak saya terima ya. Yang ketiga adalah website yang secara struktur sudah berantakan. Maksudnya gimana Mas Didik? Ini website beli dari expired domain ya. Beli dari edge domain yang nggak jelas asal usulnya. Makanya teman-teman kalau mau beli expired domain, mau beli edge domain harus ada ilmunya. Nggak bisa sembarangan main beli-beli saja. Ya, nah ini website-website bekas, website-website yang nggak jelas ini seringnya tidak saya terima teman-teman sekalian. Ya, karena historinya sudah terlalu panjang yang dia bermasalah. Ganti-ganti niche, ganti-ganti tema. Ini website juga, waduh macam-macam. Itu yang ketiga. Yang keempat, website yang sumber backlinknya sudah terlalu banyak. Dan terlalu banyak ini nggak jelas semua isi-isinya. Ya, contoh misalnya website ini pernah disuntik backlink sampai 1 juta suntikan backlink. Dan backlinknya nggak jelas semua, spam. Ya, bahkan backlink yang nggak jelas dari asal-usulnya. Ya, ini penyebab websitenya susah untuk berkembang teman-teman sekalian. Makanya saya menyarankan website fresh domain. Menurut saya itu jauh lebih enak kita optimasi dibandingkan website yang sudah rusak secara struktur. Ya, apalagi dia pernah di backlink dengan backlink yang nggak jelas. Oke ya teman-teman sekalian, itu yang keempat ya. Yang kelima adalah website yang ibarat kata adalah kalau saya menyarankan teman-teman sekalian untuk websitenya adalah ya emang didesain untuk optimasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan WordPress ya. Saya senang dengan menggunakan WordPress. Selain dari WordPress, kadang saya nilai juga ya ini website kalau emang secara luntas diterima, saya terima. Kalau tidak, biasanya tidak kita terima. Itu yang kelima ya teman-teman sekalian ya. Yang kelima. Yang keenam, ya website apa Mas Didik yang tidak diterima lagi? Nah, website yang secara ya. Jadi ini websitenya sudah lama teman-teman. Ini ada kasus ya. Ini websitenya dulu dia rajanya. Bahkan dapat traffic bisa sampai 1 juta, 2 juta tahun 2012, 2013. Ya 2007, 2008. Ini gila banget website 2009, 2010, 2011, 2012. Ini gila banget. Tapi ini website ya akhirnya kena namanya spam oleh Google karena dia dulu menggunakan teknik spam. Aman-aman saja dulu ya, konten yang sudah dia bangun mungkin sudah jutaan konten yang sudah dia bangun ya. Maka ketika saya lihat, Mas Didi bantu dong, ini traffic tinggal 5.000. Bayangin ya, sebulan traffic tinggal 5.000, padahal dulu sebulan bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya. Dan itu trafficnya terus menurun. Akhirnya pas titik paling rendahnya itu dia datang ke saya, Mas Didik boleh bantu nggak? Saya bilang ini kalau saya cek ya historinya sudah berantakan nih, sudah kena duplikat banyak banget. Karena dulu pasti main duplikat kan, benar kan? Iya Mas, karena dulu kan algoritma Google nggak masalah kalau kita duplikat. Iya, kalau dulu juga nggak ada masalah teman-teman. Ya, tapi kenanya sekarang ya. Terus gimana dong Mas Didik? Oke, izinkan saya 3 bulan saya coba optimasi. Saya 3 bulan optimasi teman-teman, naik pun nggak bisa. Ya, naik pun nggak bisa. Kalaupun naik itu cuma naik 1.000. Naik 1.000. Habis itu turun lagi dia. Naik lagi, turun lagi. Ya. Nah, sebenarnya bisa. Cuman harus 1 tahun atau 2 tahun. Cuman dia bilang, aduh kelamaan Mas, saya pengen cepat dan lain sebagainya. Nah, saran saya kalau pengen cepat, dia audit dulu tuh. Bersihkan dulu tuh. Ibarat kita teman-teman sekalian mau ini saya mau nge-gym nih. Ya, atau pengen sehat. Maka yang kotor-kotor harus dibuang dulu. Ya, misalnya ya kita harus detox dulu. Yang kotor-kotor dibuang dulu. Sama. Ya. Website juga sama, kalau pengen optimasi website yang kotor-kotor ini bersihkan dulu. Benar seperti itu teman-teman sekalian. Oke, begitu. Jadi tidak semua website tidak bisa dioptimasi secara SEO. Ya, hanya website-website tertentu saja yang bisa dioptimasi secara SEO. Itu benar teman-teman sekalian, bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.